arah sentral menuju ke arah Mood House. Dan kalau misalkan dilihat-lihat di sini di pulau bawah udah ada kurang lebih 3 tim sekaligus yang pada turun ya, di mana The Pillars ada di Lumber Mill, Tang City Esports seperti biasa bakalan ambil di Fire Brigade, dan Iko ada di kawasan sentral. Tapi di sini Iko satu orang dari Dudes ini bakalan dikirimkan di area rumah belakang ya. Jadi kayak melakukan split lootingan. Sedangkan kalau misalkan kita lihat di Brasilia udah ada 2 tim juga antara Sesko Boba dan juga Rosugo Esports nih. Oke, dan ini sepertinya dari perumpukan di bawah nggak sih Mas? Kalau gue lihat tadi ada beberapa tim yang lebih milih bawah, sedangkan di atas agak-agak kosong. Iya. Ini ada 2 tim aja ya, seperti biasa BTR sama Aura. Nah, apakah bakal ketemu di atas? Kalau kita ngomongin BTR, dia pernah baru turun di Moon House, langsung diratain begitu saja. Diratain sama siapa tuh? Sama lawannya Pak. Aduh, sama lawannya. Waduh. Itu Kalau sama sih. temennya nggak mungkin. Iya, nggak mungkin gitu ya. Dan kalau misalkan dilihat-lihat sih, tadi kan BTR emang rotasi ke arah atas ya. Kalau biasanya ngomongin rotasi map atas tuh biasanya kan ada boom ya kan kalau di Purgatory. Cuman di sini kayaknya Bigetron harusnya masih aman-aman aja. Dan kita bakal lihat standing ronde 2-nya untuk sementara The Pillars Gladius masih memimpin dengan 32 poin. Tadi meskipun Tang City Buyah emang poinnya nggak terlalu banyak karena killnya juga nggak terlalu banyak. Sedangkan kalau misalkan gue lihat di Monochrome ini bahaya sih. Dia ada di posisi ke-7 dengan 16 poin. Padahal tadi kita kan sempat bahas ya. Kira-kira apakah Monochrome bakalan mengejar ketertinggalan dan ngebalap yang namanya The Pillar Gladius gitu kan. Karena jujur aja selisih poin mereka di grup B itu cuma 2 poin. Dan kalau misalkan kita lihat posisi seperti ini malah jadi satu hal yang agak menyulitkan untuk Monochrome bisa mengejar The Pillar Gladius. Tinggal gimana caranya nanti di match ini sampai match terakhir Monochrome mau nggak mau harus cari poin placement yang lumayan banyak dan juga poin kill yang lumayan banyak ketika mereka pengen ngebalap yang namanya The Pillar. Selisih 7 poin ya, berarti kalau misalkan nih GRC-nya dapat 20 poin misalkan ya kan, berarti dari GRC harus mikirin gimana cara Iko biar dapat poin di bawah 10 kalau pengen ngebalap. Dan ini dia ada MVP di match sebelumnya, ada seorang Axe Choi dengan 5 poin killnya. Wah, ini damage-nya 400 doang padahal. 400 tapi dapat 5. Iya. Berarti kira-kira satu ngehit berapa damage? 1 kill berarti nggak ada 100. 80. Iya, sekitar itu. 80 kali 5. Iya, 400 bener. Setahu gua kalau 1 HP itu 200. 200. Tapi dia 80 bisa mati. Wah, keren sih. Karena zonanya tadi kan pedas. Pedas ya? Zonanya kan pedas. Jadi tadi Tang City tuh perangnya emang di zona yang cukup sempit. Zonanya sempit banget. Jadi udah pada kekikis sama zona duluan, makanya di situ dari Tang City Axe Choi berhasil mendapatkan poin kill yang lumayan banyak juga. Tapi di sini barusan kita lihat ada yang knockdown ya. Ini pertarungan antara Ses dan juga Rosugo. Betul, dan kalau ngomongin Rosugo lagi, ini gua rasa apa ya? Ini dia lagi mulai nge-up. Gue sebenarnya penasaran ya strategi apa yang dibuat Rosugo, karena dia di match day 2 match day kemarin yang seperti tadi gue bilang dia mendominasi. Menjadi peringkat 1 terus. Bahkan mengambil posisi sebagai predator of the day-nya. Oke, predator. Dan sekarang dia ketika main lagi, apakah dia bisa mempertahankan posisi itu? Itu yang gue penasaran. Sementara Ses sendiri juga, teman-teman dari Ses nih agak sedikit butuh poin lebih ya kalau dia mau ngedongkrak, karena ini sisa matchnya udah nggak banyak yang seperti kita tahu yang sisa 3 ya kan. Kemudian kalau kita ngomongin Buyah, tadi kan yang Buyah adalah Tang City Esports. Tang City itu dari grup C ya. Grup C itu secara fakta adalah satu-satunya grup di mana semua timnya sudah merasakan Buyah. Oh, itu sih yang jadi poin pentingnya ya. Ini menjadi fun fact yang baru untuk FFML season 4 divisi 2 kali ini aja ya. Iya. Tapi kalau misalkan ngomongin banyak yang Buyah di grup C, sepertinya di sini udah ada persinggungan dari Bigetron Beat yang ada di grup C juga. Dia kayaknya sedang bertemu dengan EVOS, di mana akhirnya Rise 11 berhasil mendapatkan seorang Mans di situ dan membuat pemain dari EVOS Immortal harus terkocar-kacir posisinya sejauh mungkin. Mungkin mereka bakalan coba lari ke arah Skillots. Tapi mau dikejar sama Bigetron, cuman di sini
dari seorang Mutenzinya belum ketemu nih. Kalau misalkan ketemu pun dia agak susah buat melakukan tembakan karena dia menggunakan double vector. Fon, tapi di sisi lain berhasil mendapatkan 2 knockdown-nya sekaligus menggunakan grenade. Pada akhirnya WJ pun akhirnya harus tersecure point kill-nya. Jujun ditembakin dan Jujun harus terknockdown. Apakah masih bisa selamat? Kita nggak tahu juga. Tapi sepertinya Jujun gagal diselamatkan dan di sisi lain ternyata Sesko Boba harus rata di tangan Rosugo Esport dengan 4 point kill. 2 kali Ses harus tereliminasi di posisi ke-12. Round pertama harus dieliminasi posisi ke-12. Sekarang round ketiga pun di 12. Ini sebenarnya ada apa, Pak? Aduh. Ada apa dengan Ses? Aduh. Ses, what? Aduh, kasihan banget nih. Ini padahal match sisa dikit, ya kan? Poin yang harus dikejar juga cukup banyak. Betul. Tapi kalau di 2 match dia harus susun di posisi ke-12, gua rasa sangat berat. Iya. Karena apa ya, mungkin untuk ini kan udah masuk ke match ketiga ya harusnya ya. Jadi untuk Sesko Boba mungkin kayak di sisa match berikutnya jangan sampai tumbang lagi di hashtag 12 deh. Itu saran dari gue sih seperti itu sih. Karena bakalan bahaya banget kalau misalkan di sisa-sisa match day yang terakhir ini mereka kurang bermain maksimal. Soalnya gue kemarin juga nonton story-nya dari Bang Sipit itu sendiri. Dia bikin story, hari-hari nice try. Jangan sampai dia bikin story itu lagi gitu loh. Gue pengen ngelihat dia tuh alhamdulillah apa. Wah lumayan nih dapat 14 poin atau gimana gitu kan. Jadi itu yang gue harapkan. Dan kita bakal lihat juga tim The Pillars yang sekarang ada di Marble Walk, Jo. Sepertinya dia bakalan sedikit agak mengholding posisinya dan juga sepertinya di sini ada yang bakalan berperang di luar zona di mana dari Mr. Arinya harus terknockdown oleh seorang Febrian dengan satu shotgun gebernya. Dari seorang Aan bakalan coba masuk ke dalam circle-nya, tapi sepertinya di sini GGWP Aan bakalan coba maju ke arah depan sana di mana sepertinya udah ketahuan posisinya Mr. Ari sudah tidak tertolong. Tersisa 3 orang lagi dari GGWP bakalan coba dimasak granat biar apa? Biar meledos tentunya, tapi bakalan sedikit agak dulu posisinya. Mitch terkena damage 105, cukup pedas sekali. Dilemparkan grenade kedua oleh seorang Cupai. Akhirnya dari seorang Nabar mendapatkan 2 kill sekaligus. Bakalan coba ke pasar beli beras. Ras bosku dimajuin ke depan sana. Misalnya seorang bulenya ditembakin. Akses coy bakalan dihancurkan begitu saja. Apakah masih bisa? Ferdiannya udah terknockdown. 1 orang lagi bakalan coba dicari. Akses coy mau kemana kamu? Bakalan digocek-gocek oleh player dari GGWP itu Aden juga Nabar. Dikejar ditembak. Akhirnya di sini Tangsi harus pulang di posisi ke-11 dan kemenangan untuk GGWP. Akhirnya dia mendapatkan 4 poin kill walaupun dia harus kehilangan Mr. Ari. Yes, 1 player yang masih tertinggal di GGWP ya, Mr. Ari. Yes. Sementara ini Aan, Jab sama Bang Nabar. Buat Nabar masih suka salah sebut gue nih. Sama Bang Cuka ya. Iya. Namanya baru ganti soalnya. Iya, belum baru kebagian ganti. bubur kuning bubur merahnya. Iya. Oke, ini 3 player baru yang masih tersisa di sini. Sementara Mr. Ari, aduh sayang banget harus dikembalikan ke lobby dan 4 poin kill berhasil diamankan tadi. Teman-teman dari Tang City pun harus puas di posisi ke-11. Betul. Dan berarti di sini mitos yang mengatakan habis buyah terbitlah Tusun masih berlaku. Berlaku ya? Ya, tadi Tang City buyah kan? Iya. Dia sekarang Tusun di posisi ke-11. Itu ngeri banget ya, Pak? Iya, jadi kalau misalkan kita setelah ini bakal lihat ada yang buyah lagi nih. Nanti kalau masih Tusun, wah ini berarti kutukannya masih berlaku. Mungkin seperti itu ya. Cuman tadi yang menarik adalah Cupai itu dapetin 3 poin kill. Berarti gua rasa meskipun dia mantan juara dunia, eksistensi dia dan taring dia tuh masih ada gitu loh. Masih mengerikan ya, Pak? Masih mengerikan. Sebagai seorang predator di masanya, tapi ternyata dia kemarin sempat di NXT Liga Game kan? Betul. Tapi memang mungkin menurut gue masih kurang semaksimal waktu masih bareng sama Kapital dulu. Ya kan? Nah sekarang ketika dia balik lagi, mudah-mudahan sih dia bakal comeback lagi performanya seperti dulu dan bisa membawa tim barunya ini mendapatkan posisi yang terbaik yang bisa didapatkan untuk saat ini. Betul sekali, itu dia. Kita bakal menunggu dan menyaksikan kira-kira permainannya bakalan seperti apa dari GGWP Esports itu sendiri. Dan kita bakal sedikit beralih juga di arah Iko Esport. Dengan 2 poin killnya dia bakalan setup di area dekat zipline ya. Dan di sini posisi yang dia lakukan 2-1-1, 2 ada di atas zipline, 1 orang ada di rumah berang-berang dan 1 orang lagi ada di arah garasi ya. Cuma di sini ombak bakalan tertembak dan ombaknya malah terkena bareta dari seorang Faiz. Untungnya di sini ada seorang Kuca yang melakukan 1 backup dengan cukup baik menyelamatkan seorang ombak dari kematiannya. Dan ini bakalan jadi posisi yang cukup berbahaya untuk Rosugo karena Rosugo mau nggak mau dia harus melewati Iko Esport. Yes, dan zonanya gua rasa cukup jauh ya. Ini potongan zonanya sampai ke sungai doang. Betul. Berarti ini mau nggak mau si
Rosugu ini bakal masuk ke sebelah kirinya, di mana di sini udah dijagain sama Iko Esport. Betul. Nah ini dua tim ini kebetulan memang lagi panas-panasnya banget. Cuman kalau lihat dari matchday sekarang, Eko Esport tadi sampai matchday kedua cuma stay di posisi ke-10. Tapi sebelum itu ternyata ada pertemuan lagi nih Mas. Yes, ada peperangan di mana dari seorang Rahasia bakal menggunakan satu double factory untuk maju, ditembak-tembak terus dan akhirnya mengenok dan satu orang dari seorang Aan. Bakalan coba dicari sisanya di manakah dia. Lain di mana-mana, ditembakin lagi dari seorang Rahasia, berhasil mendapatkan 2 knockdown-nya. Masih diputerin. Oh my god, one man show dari seorang bocil ajaib EVOS Immortal. Rahasia berhasil meratakan GGWP sendirian. Masya Allah, kecil-kecil cabai rawit Pak Haji. Gila, ini keren banget. Dia cuman gocek kanan, satu kenok. Balik ke kiri, satu kenok. Iya. Balik lagi ke kanan, satu habis. Wah, ini yang dinamakan dipermainkan sama bocil. Asik. Aduh, tapi jujur Rahasia emang keren sih. Oh iya keren. Dia nggak panik sama sekali, sumpah. Iya, itu dia. nggak panik banget. Ketenangannya luar biasa. Meskipun jujur aja ya, posisi dari seorang Rahasia dan seorang Zack ini jauh loh. Rahasia ini dia ada sendirian di balik tadi ketika melakukan satu peperangan dengan GGWP ya, di area bukit. Dia kayak tenang aja udah, padahal Zack ada di Marble. Beda posisinya lumayan jauh loh. Iya, ini Jack juga biasanya emang jadi one man show juga nih. Oh iya. Maksudnya dia last man standing juga ya kan. Ini Jack kadang-kadang mengerikan walaupun dia sisa sendiri biasanya. Dan ternyata sekarang terpisah dengan Rahasia. Ini ada apa? Oh, kayak... Apa mau ngadu nih kira-kira kalau kita masing-masing pisah siapa yang lebih jago? Oh aduh, bahaya banget. Tapi di sini Rahasia setelah mendapatkan 3 poin killnya harus terculik juga Bung Jo. Dan lagi-lagi seperti kata dari seorang Joe Brandal ya. Akhirnya di sini Zack menjadi orang terakhir ataupun last standing man dari EVOS Immortal. Dan kayaknya di sini The Pillar udah tahu kah? Udah ketahuan. Udah tahu. Bakal dimasak granat dia meledak, coba dimajuin dan akhirnya EVOS Immortal juga harus rata di posisi ke-9. Waduh, mungkin tadi split niatnya pengen ini sih Jo. Jadi siapa yang selamat dia yang bakal mempertahankan poin. Tapi sayangnya untuk mempertahankan poin placement memang agak susah ketika mereka di posisi yang berbeda ya. Tadi mungkin ketika Rahasianya keculik ya udah masih ada Zack. Tapi ternyata ketika Rahasia keculik, Zack-nya juga keculik. Jadi harus pulang di posisi 9. Cuman di sini sepertinya peperangannya belum selesai lagi Mas Jo. Dimana dari Bigetron bakal melemparkan grenade ke arah Aura Esport. Bakalan dicoba dilemparkan cuman masih ditahan. Aura masihkah bisa menahan pedihnya grenade yang bakalan dilemparkan oleh seorang Ryze. Tapi di sini kayaknya dari sisi lain dari Iko Kucai berhasil mendapatkan satu knockdown-nya juga. Dari seorang Ryze bakalan mempersiapkan masa grenade biar meledos coba dilempar tapi sayangnya sedikit agak miss. Sementara dari seorang Match-nya bakalan memberikan lemparan grenade balasan ke arah depan sana. Lempar lagi satu, bakalan masuk, dapetin knockdown-nya juga. Langsung ke pasar beli beras, ras gitu aja. Irancur, bocil kita harus terlalu juga menyisakan satu orang match. Dia bakal masih bisa bertahan. Oh my god, diratakan oleh Bigetron Beat oleh waduh ini keren banget sih. Bigetron Beat tiba-tiba ngeratain Aura Ignis. Yes, dan 4 player di sini masih live dan kalau kita lihat sini BTR sementara ini memperoleh 7 kill. Hampir seperti match pertama dia di mana mereka benar-benar garang nih, Bos. Iya, benar-benar. Tapi kalau misalkan ngomongin garang, di sini ada yang nggak kalah garang nih. Dimana Iko Dudes dengan beberapa grenade coba melemparkan beberapa grenade-nya. Sang Raja Grenade ketemu Raja Grenade. Lim atau Dudes, siapakah kita bakal melihat. Dimana ada seorang Koja dan ombak berisi bakal knockdown-nya. Kucainya ke knock. Dan ini dia, Giant Peko langsung mendapatkan 4 poin kill sekaligus. Dari seorang Lim bakalan melakukan satu reviving kah ke arah seorang Iris. Tapi kayaknya bakalan susah karena di sini Peko udah memantau satu spot yang cukup aman. Dimajuin, diras, penggunaan satu ngeber, ditembak-tembak, dapat di 1 poin kill, menyisakan 1 orang. Lim bakalan coba bertahan, tapi sepertinya GRC bakalan kalah kuat karena di sini Giant dengan 4 orangnya langsung melakukan satu rush ke arah objektifnya. Wow, tapi di sisi lain tiba-tiba HBHD juga mendapatkan 4 poin kill sekaligus. Oh sorry, maksud gue 3 poin kill sekaligus dengan 1 grenade-nya. Wow. Yes, di sini masih tersisa 3 tim, ternyata masih bertahan sampai terakhir lagi ya. Ini The Pillar, Gladius dengan superior. Ini gue lihat, oke sayang banget di sini Hampun harus terjatuh tadi. Satu lemparan granat dari Ian sendiri berhasil mengknockdown 2 orang sekaligus. Waduh, ini dan sih. Tersisa 1 ya, Putra coba merevive dulu karena memang Giant juga lagi coba ditahan sama 1 player yang ada di belakang tadi ya. BTR juga coba natakin ke arah Giant nih Mas. Betul. Dan ini dia tersisa 3 tim. Tadi yang gue lihat di sini sampai akhirnya dari seorang Codot pun juga harus terknockdown ya. Dan kalau misalkan tadi sempat lihat sih The Pillar kan sempat perang dengan Monokrom ya. Itu
jujur aja jadi satu posisi yang bahaya banget buat Monokrom. Bisa aja mereka poinnya kebalap jauh oleh tim The Pillar itu sendiri. Dan sekarang kita bakal menyaksikan pemain dari Bigetron Beat yang ada di area tower. Apakah bakalan mendapatkan Booyah atau mungkin dari Giant yang masih utuh dengan 4 orangnya. Bakalan zonanya menyusut. Ini dia peperangannya bakalan segera muncul. Enjoy the game tentunya buat semua yang bakalan masuk ke dalam zona. The Pillars langsung diratakan oleh Grenade dari seorang Peko tentunya. 2 tim lagi tersisa dan ternyata ini dia Booyah for Giant Esports untuk match ketiga kali ini. Alright, ini salah satu momen